di kawasan Puncak yang padat pengunjung, padat para wisatawan domestik, non-domestik gitu. Tidak ada masjid yang representatif lah, istilahnya yang bisa memadai. Jadi kebahagiaan itu ukurannya ada di dalam hati sebetulnya. Ada di dalam hati. Ada di dalam hati kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa mawalah. Puji dan syukur sama-sama kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat teriring salam semoga tercurah kepada junjungan kita yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sobat channel Obrolan Santri, kali ini kita berada di Puncak Kabupaten Bogor, tepatnya di Masjid Jami At-Ta'awun. Satu kehormatan saat ini kita bersilaturahmi dengan Bapak Kiai Haji Ahmad Kosasi. Beliau adalah Ketua DKM Masjid Jami At-Ta'awun. Sebelum kita bincang-bincang obrolan santai yang penuh arti, jangan lupa like, subscribe, masukan serta koreksinya lewat komen. Kita akan mulai di sesi pertama dengan menyapa Pak Kiai Ahmad Kosasi yang sudah ada di depan saya. Assalamualaikum Pak Kiai. Waalaikumsalam. Apa kabar? Baik, alhamdulillah sehat. Masya Allah, sehat Pak Kiai ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Satu kehormatan Pak Kiai, iya, dapat waktu dengan Pak Kiai yang begitu di tengah-tengah kesibukan Pak Kiai. Dengan biiznillah hari ini kita bisa ketemu dengan Pak Kiai. Alhamdulillah. Saya dari channel Obrolan Santri yang insya Allah mewakili sahabat Obrolan Santri dimanapun berada. Kita mulai saja obrolan santai sambil rileks yang insya Allah mudah dicerna. Pak Kiai, barangkali saya begitu takjub ya, tadi datang qobla sholat Jumat dan ikut berjamaah. Lalu melihat jamaahnya yang subhanallah penuh sampai keluar ya. Kami ingin menanyakan sejarah singkat tentang Masjid Jami At-Ta'awun. Tafadhol Kiai. Terima kasih Pak, waktunya bisa bersilaturahmi dengan kami di sini. Amin, amin. Sebagai Ketua DKM Masjid At-Ta'awun, perlu kami sampaikan bahwa Masjid At-Ta'awun ini memang sejarahnya agak panjang. Gitu. Agak panjang ya. Jadi dulu itu kawasan Puncak lebih terkenal dengan daerah wisata dan terlebih-lebih wisatanya itu negatif. Gitu. Oh gitu, jadi betul. Banyak orang yang dari Jakarta, dari Depok ke sekitar Puncak gitu. Kadang-kadang kan muda-mudi. Jadi pokoknya negatif lah. Negatif. Dulu jadi ada image negatif ada sedikit image ya. Negatif daripada kawasan Puncak ini. Betul. Yang melatar belakangnya juga adalah dulu di saat Pak Gubernur Pak Nuriana waktu itu. Pak Nuriana waktu itu. Beliau sering lewat kawasan Puncak. Di kawasan Puncak yang padat pengunjung, padat para wisatawan domestik, non-domestik gitu. Tidak ada masjid yang representatif lah, istilahnya yang bisa memadai untuk pengunjung gitu. Waktu itu di sini hanya ada musola kecil di depan. Kecil ya. Musola kecil. Tepatnya di sini juga sama. Tepatnya di sini paling depan. Nah, waktu itu beliau mampir, ketika mampir beliau mau sholat duhur pun sampai harus bergantian karena saking kecilnya gitu. Betul. Nah, saking kecilnya. Nah, waktu itu beliau menggagas di sini harus dibikin masjid yang bisa memadai, yang representatif, bahkan yang bisa menjadi ikon untuk menghapus citra image Puncak wisata negatif tersebut. Betul. Dan juga bisa menampung jamaah banyak. Iya. Makanya beliau menggagas waktu itu sampai mengumpulkan seluruh para bupati-bupati sekitar Jawa Barat, bahkan waktu itu sama Banten. Bupati-bupati Jawa Barat, termasuk Banten waktu itu. Termasuk Banten masih bergabung ke Jawa Barat waktu itu. Betul. Nah, waktu itu disepakati bahwa di sekitar kawasan Puncak ini akan dibangun masjid dengan sumber dana adalah Rereongan Sarupi. Rereongan Sarupi. Jadi sejarahnya bahwa Masjid At-Ta'awun ini boleh dikatakan disumbang oleh seluruh warga masyarakat Jawa Barat. Rp1 per jiwa. Masya Allah ini. Itu digagas ya. Digagas oleh beliau. Dan alhamdulillah di tahun 99 bisa diresmikan. Bisa diresmikan. Jadi peletakan batu pertama di 1997 diresmikan di
25 Maret 1999. 99. Jadi kurun waktu hampir 3 tahun. 3 tahun ya. Bahkan pernah juga terganggu situasi waktu itu moneter itu kan di 98 ya. 98, Tapi alhamdulillah betul. di 99 bisa. Tapi bisa karena izin Allah lancar-lancar saja. Lancar-lancar Oke. aja alhamdulillah. Baik sobat channel obrolan santri, begitu kita lihat sejarah singkat dari Masjid Jami At-Ta'awun. Kita dengar dari Pak Kiai. Saya kemukakan bahwa sosok Pak Kiai Haji Ahmad Kosasi, alumni Pondok Pesantren Miftahul Huda Manun Jaya Tasikmalaya. Betul. Betul Pak Kiai ya? Betul. Lalu juga beliau juga sebagai Imam Masjid Jami At-Ta'awun, dilatar belakangi oleh akademis Sekolah Tinggi Agama Islam STAI As-Sofa Tasik. Ya, betul. Alhamdulillah. Beliau juga adalah pembimbing haji ya, itu di Jawa Barat yang bersertifikat kalau tidak salah seperti itu. Ketika kita bingung Pak Kiai ya, kok hidup terasa hampa padahal semua tercukupi. Apa sih yang sebenarnya kunci kebahagiaan sejati dalam Islam Pak Kiai? Jadi pada awalnya mereka menyangka bahwa dengan tercukupinya segala kebutuhan itu akan mendapatkan kebahagiaan. Betul. Ya dengan materi yang berlimpah, Betul. dengan jabatan yang mentereng, Iya, iya. merasa bahwa itulah sumber kebahagiaan. Betul. Perlu dipahami bahwa sebetulnya kebahagiaan itu tidak diukur dengan materi, tidak diukur dengan jabatan. Jadi kebahagiaan itu ukurannya ada di dalam hati sebetulnya. Ada di dalam hati. Ada di dalam hati kita. Betul. Kita ambil contoh. Kita merasakan nikmatnya makan tidak ditentukan dengan mungkin apa yang kita makan atau yang di hadapan kita itu Kita hidangkan ya. yang kita hidangkan beraneka ragam yang makanan mewah-mewah. yang mewah. Itu tidak melulu seperti itu. Betul. Justru ketika hati kita merasakan kenyamanan, Ya. hati kita bahkan merasa ridho dengan apa yang ada di hadapan kita, Betul. disitulah sebetulnya sumber kebahagiaan. Sumber kebahagiaan. Tidak sedikit orang yang kaya raya yang justru mereka tidak enak makan. Iya. Ya, Tapi petani kecil yang hanya makan mungkin dengan seadanya ikan asin dengan sama dengan lalap, duduknya pun mungkin di emperan, bukan emperan, bukan di balai, di sawah, di sawah, tanah, di pematang sawah, di pematang sawah, ya. Dalam keadaan lapar. Terus mereka tidak membayangkan yang lain-lain, Betul. hanya membayangkan yang ada di hadapannya, Ya. merasakan nikmatnya makan. Di sini aja udah kelihatan bahwa nikmatnya makan itu tidak ditentukan dengan apa yang dihidangkan, tapi nikmatnya makan mereka rasakan dengan merasa sedang lapar dan apa yang ada itu dinikmati. Dinikmati dan itu merasa bersyukur. Betul. Ya, merasa bersyukur. Oke. Seperti itulah gambaran ya, Gambaran ilustrasinya. Kita berdoa dan minta doanya kepada Kiai, mudah-mudahan obrolan santai yang penuh arti dari channel obrolan santri Pak Kiai ini mudah-mudahan ada dalam ridho Allah Subhanahu wa taala. Harapan kita banyak manfaatnya. Amin. Bagaimana caranya agar kita bisa tetap teguh di jalan Allah dan meraih kebahagiaan sejati? Penawarnya kira-kira apa Pak Kiai? Untuk mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat bagi kita khususnya sebagai kaum muslimin adalah justru dengan berpegang teguh secara utuh, secara kapah terhadap ajaran agama itu sendiri. Betul. Karena perlu dipahami ya, bahwa Islam itu adalah jalan menuju kita mencapai puncak kebahagiaan dunia dan akhirat. Dunia dan akhirat. Dunia dan akhirat. Jadi karena gini, ada anggapan bagi sebagian pemeluk Islam, betul, atau bahkan yang mereka mungkin enggan untuk menjalankan agamanya, seolah-olah dengan memegang agama Islam itu hanya untuk mencapai kebahagiaan akhirat. Betul. Itu salah besar. Begitu. Justru dengan kita mengamalkan seluruh daripada ajaran Islam, itu adalah bimbingan agar kita mendapatkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Di dunia dan akhirat. Sebagaimana dalam satu keterangan di dalam kitab Jawhar Tauhid dikatakan, Islam ini adalah wad'un ilahiyun saikun lidawil ukulis salimati ila mayasluhu ma'adahu mamasyahum. Islam sebagai syariat itu adalah yang mana manusia diberikan pilihan. Diberikan pilihan. Diberikan pilihan artinya di dalam Islam itu tidak ada paksaan. Betul. La ikraha fiddin. Ya. Tapi bagi mereka yang memilih Islam akan membimbing mereka ila mayasluhu ma'adahum untuk mendapatkan kemaslahatan, untuk mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Dunia dan akhirat. Itu sudah jelas Pak Udah Kiai. jelas. Di dunia hasanah, wa fil akhirati hasanah. Di saat ini kan orang mulai rame berbicara dengan judi online. Bahkan konon dari laporan PPATK saya ngeri sendiri. Dari rakyat kecil sampai di anggota dewan gitu.
Itu Kita prihatin Pak Kiai ya. prihatin gitu. Betul. Itu terjebak dengan judi online. Betul. Sebetulnya kalau kita berpegang teguh, saya yakin 14 abad yang lalu Allah di dalam Al-Quran kan sudah berfirman, innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal ajlamu rijsum min amali syaitan. Bahwasanya khamr termasuk di dalamnya adalah perjudian, mengundi. Itu adalah perbuatan setan yang akan menggiring kita kepada kebinasaan. Coba kalau orang sadar semuanya, Betul. bahwa judi ini di dalam agama dilarang, Betul. bahwa judi ini di dalam agama Allah akan menjerumuskan kita Betul. pada kehinaan, Betul. kepada kebinasaan. Betul. Yakin, ini tidak akan menjadi masalah buat Artinya kita bisa terjaga ya. Bisa Pak Kiai. terjaga. Terhindari seperti sobat channel obrolan santri. Jangan lupa like, subscribe, serta koreksinya lewat komen. Bahwa DKM Masjid Jami At-Ta'awun ini di-SK-kan itu oleh wakil gubernur, betul Pak Kiai? Betul. Waktu itu zaman Pak Ridwan Kamil sama Pak Kiai UU Kiai UU ya. Ternyata SK-nya oleh wakil gubernur ya. Ya. Masjid Jami At-Ta'awun yang ada di Kabupaten Bogor di apa namanya Jawa Barat. Zonanya Jawa Barat masuknya. Jawa Barat. Jawa Barat. Pertanyaan yang barangkali terakhir, sering merasa galau dan bimbang dalam hidup agar bisa selalu optimis dan bahagia sesuai syariat Islam. Itu bagaimana Pak Kiai? Jadi kita selalu merasa ridho dengan apa yang telah Allah berikan. Betul. Ya, Allah apa yang telah Allah berikan. Termasuk kunci kebahagiaan adalah yang menjadi kejaran kita dalam mendapatkan keridhaan Allah. Amin. Jadi kalau semuanya kita gantungkan bahwa segala sesuatu yang kita lakukan untuk menggapai ridhonya Allah, sebetulnya selesai urusan. Justru kebanyakan orang sekarang itu ketika mereka melakukan sesuatu, Betul. kadang-kadang melakukan satu kebaikan, tapi yang menjadi target itu adalah bukan keridhaan Allah, tapi hanya memuaskan hawa nafsu. Begitu. Itu khawatirnya Ya, begitu Pak Kiai. kita ambil contoh. Keinginannya, betul. Misalkan ketika seorang kaya yang memberikan santunan, yang memberikan mungkin Bantuan dan lain sebagainya ya. Kalau semata-mata mendapatkan ridhonya Allah, udah selesai. Tapi justru kebanyakan orang itu memakai trayek akhirat, tapi untuk tujuan dunia. Itu jelas tidak akan sampai. Oh gitu. Nah, kita ambil contoh. Dari Cisarua sampai ke Sukasari itu kan ada Betul. angkot Cisarua Sukasari. Sukasari. Nah, kita naik angkot Cisarua Sukasari. Tapi kalau angkot Cisarua Sukasari kita pakai ke Cianjur, Betul. nggak nyampe ke Nggak nyampe. Sukasari. Betul. Seorang yang kaya, kalau mereka memberikan santuan, tapi tujuannya untuk biar dikenal orang, Betul. biar dipuji orang, Betul. itu tidak akan sampai dengan Betul. kebahagiaan. Betul. Pak Kiai, sobat obrolan santri, luar biasa ilustrasi dan gambaran Pak Kiai ketika orang bicara bahagia yang hakiki. Beliau menggambarkan bahwa jangan sampai kita memakai trayek akhirat tetapi tujuan dunia. Ini yakin akan tidak sampai. Ada yang ngomong bahwa Islam itu kadang-kadang sedikit suka ada konflik. Ini yang kita tidak harapkan. Penawarnya apa Kiai? Kita perlu pahami gitu, Betul. bahwa Islam itu adalah rahmatan lil alamin. Rahmatan lil alamin. Itu yang jadi catatan. Betul. Islam itu akan menjadi rahmat bagi seluruh alam. Betul. Alam itu bukan hanya manusia sebetulnya ya. Alam itu masih Allah itu alam namanya. Betul. Lingkungan, termasuk hewan-hewan. Betul. Kalau kita betul-betul konsisten menjalankan akan menjadi rahmat. Amin. Amin. Makanya kan di dalam Islam sampai kita menyembelih, Ya. di dalam fikih itu ada aturan-aturan bagaimana ketika kita menyembelih yang baik, jangan sampai istilahnya itu hewan yang disembelih itu merasa sakit ataupun lama Betul. sakitnya sampai Betul. ada pisau yang akan harus betul-betul Harus tajam dan sebagainya, betul. Jangan sampai 2 kali sembelihnya. Potong Itu kan sebetulnya betul-betul rahmat. Betul. Sampai hewan yang boleh disembelih pun itu ada aturannya. Bahwa Islam itu satu rahmatan lil alamin. Betul. Kedua, di dalam agama Islam itu la ikraha fid din. Betul. Jadi kita mempunyai hak untuk memilih. Betul. Karena gini, di dalam Islam ketika kita beribadah tapi kita ada unsur keterpaksaan, itu tidak akan nyampe. Itu tidak akan nyampe, tapi amal yang akan nyampe itu betul-betul keluar dari hati nurani, Yang ikhlas. dari keikhlasan. Betul. Nah, Betul. makanya ketika kita melihat perbedaan, Betul. apalagi dengan berbeda suku, berbeda bangsa ya, Ya. niscaya itu tidak akan Terjadi ya. tidak akan bisa dipersatukan. Kita yang mukmin diciptakan oleh Allah, Betul. yang kafir pun diciptakan oleh Allah. Kita tidak perlu mempertanyakan
kok si itu kafir, kita muslim. Enggak, itu Allah yang menciptakan. Kita hanya bertugas mengajak. Kita hanya bertugas berdakwah. Betul. Ketika kita sudah menyampaikan, mereka tidak mau terima, ya udah. Betul. Berarti tugas kita selesai. Dan perlu dipahami juga, kenapa Allah menciptakan surga dan neraka? Ya. Karena memang pada akhirnya kan nanti juga manusia itu kembalinya ada yang ke surga, ada yang ke neraka. Udah, ketika ada perbedaan, kita jangan terlalu dipertanyakan. Iya. Mau obrolan santri kira-kira dilanjutkan Pak Kiai ya? Lanjut ya. Nanti koreksi dan sarannya lewat komen mangga Pak Kiai. Mudah-mudahan obrolan santri ini bisa menjadi satu gambaran, bahkan satu sumber ya untuk pencerahan pemikiran kita lah. Amin, amin, amin. Terima kasih doanya. Baik, sobat obrolan santri, subscribe, like, masukkan stak koreksinya lewat komen supaya jangan ketinggalan video terbaru dari kami, channel obrolan santri sebagai layanan masyarakat yang insya Allah setiap minggu akan ditayangkan. Billahil inayah wa taufiq wa afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.